Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlanjutkan tafsir kita masih Al-Baqarah ayat yang ke-21. Al-Baqarah ayat yang ke-21. Di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-21 dikemukakan Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah akan Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang daripada sebelum kalian. Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi Al-Baqarah ayat 21 kira-kira isinya begitu tukang ya. Tafsir Jalalain mengemukakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, hai ahla Makkah, yaitu penduduk Mekah. Jadi pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad diseru tuh penduduk Mekah. Diseru penduduk Mekah. Makanya hai ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, wahai manusia. Ya ayyuhan nasu budu wahidu rabbakum, wahai manusia, sembahlah oleh kalian akan Tuhan kalian. Di sini dikemukakan wahidu, mentauhidkan. Karena pada saat itu zaman jahiliyah, orang-orang Mekah itu musyrik, tidak bertauhid, menyembah berhala, menyembah patung, tuh ya. Ada Lata, ada Uzza, dan lain sebagainya. Jadi di sini dikemukakan oleh Imam Jalaluddin, wahai penduduk Mekah, tauhidkanlah, esakanlah akan Tuhan kalian, sembahlah akan Tuhan kalian. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah, beribadahlah kepada Tuhan kalian. Perlu diingat bahwa ibadah yang dilakukan itu bukan untuk kepentingan Tuhan kalian. Ibadah yang kalian lakukan bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan sang pengabdi, yaitu manusia. Untuk kepentingan manusia itu sendiri, yakni agar ia bertakwa serta terhindar dari siksa dan sanksi Allah di dunia dan akhirat. Jadi memang ibadah itu buat kita sendiri, buat kita sendiri. Allah menyerukan sembahlah oleh kalian akan Allah agar kalian selamat, agar kalian selamat di dunia, selamat di akhirat, agar kalian bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Allah kan maha kaya, Allah maha kaya. Kalian tidak menyembah Allah pun Allah tetap maha kaya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil wa ma bainahuma. Maka ya Allah, milik Allah nih langit dan bumi,
dan apa-apa yang di antara langit dan bumi, termasuk kita. Kita ini milik Allah. Ya. Jadi sekali lagi kita menyembah Allah bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan diri manusia itu sendiri. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Panggilan ayat ini menunjukkan kesatuan, kesetaraan. Ya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Panggilan ayat ini menunjukkan kesatuan kemanusiaan sejak dahulu hingga akhir zaman. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti manusia yang terakhir pada akhir zaman. Dengan demikian tidak ada perbedaan dalam kemanusiaan antara satu ras dengan ras yang lain. Enggak ada perbedaan tuh antara satu suku dengan suku yang lain. Enggak ada perbedaan antara suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Baik dahulu maupun masa kini dan masa yang akan datang. Semua diciptakan Allah dari unsur yang sama. Dari unsur yang sama. Jadi nggak ada perbedaan antara manusia yang satu terhadap manusia yang lain. Hanya yang membedakan di sisi Allah adalah ketakwaan mereka. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Semakin kita bertakwa, maka kita semakin mulia. Artinya ketakwaan dan kemuliaan itu bertingkat-tingkat. Semakin kita bertakwa, semakin kita mulia. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya. Alladzi khalaqakum ansa'kum wa lam takuna syai'a. Allah Tuhan kalianlah yang telah menciptakan kalian. Ansa'kum, Allah yang menghendaki, Allah yang menciptakan kalian. Wa lam takunu syai'a, dan tidak adalah kalian sedikit pun. Dahulu kalian belum ada. Ya. Manusia itu dulu belum ada, belum diciptakan. Dari tidak ada kemudian menjadi ada. Itu adalah pekerjaan Allah. Itu adalah penciptaan Allah. Wa khalaqal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan Allah lah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, biibadatihi, dengan menyembah Allah, dengan menyembah Tuhan kalian, iqabahu, dan kalian takut akan siksa Allah. Dengan asbab kalian bertakwa, dengan asbab kalian menyembah kepada Tuhan kalian, yaitu Tuhan Allah, maka kalian akan terhindar dari siksa dan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la'ala fil asli litarji wa fi kalamihi ta'ala litahqiq. Jadi tadi ada kalimat la'allakum tattaqun. Jadi kata la'ala ini ada litarjih, aslinya litarjih, bentuk pengharapan. Makanya diterjemahkan mudah-mudahan. Mugi-mugi kalian menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Wa bi kalamihi ta'ala, dan di dalam kalam Allah Ta'ala kata la'ala itu ditahqiq sebagai bentuk untuk kepastian. Untuk kepastian.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada ayat yang ke-22 dikemukakan oleh Allah, wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat keduanya, allazi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa binaa. Dan Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi firasyan sebagai hamparan. Bumi Allah jadikan untuk kalian sebagai hamparan. Wasamaa binaa, dan langit sebagai atap. Langitnya ini sebagai atap. Wa anzala minas samai ma'an, maka Allah turunkan dari langit ma'an, air. Allah turunkan air dari langit. Fa akhraja bihi minas samarat, maka Allah keluarkan dengan air tersebut minas samarat, daripada buah-buahan. Allah keluarkan buah-buahan dengan air. Allah tumbuhkan. Rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Buah-buahan tersebut dikeluarkan oleh Allah sebagai rizki untuk kalian. Kalau kongjit kan biasa bertani, jadi udah paham, ya kan? Singkong itu juga rizki, daun singkong juga rizki. Segala tanam-tanaman hakikatnya Allah lah yang mengeluarkan dengan air tersebut. Makanya kalau tanam-tanaman nggak dikasih air bakalan mati. Wala fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andadan syuraka'a. Janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu, tandingan. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan atau sekutu. Wa antum ta'lamun, dan padahal kalian mengetahui bahwa tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah semata. Hanya Allah semata sebagai Tuhan. La syarikalahu, dan tidak ada sekutu, tidak ada syarikat bagi Allah. Di dalam tafsir Jalalain dikemukakan oleh pengarang kitab, alladzi ja'ala khalaqalakum, Allah yang telah menjadikan bagi kalian. Dia Tuhan kalian yang telah menciptakan untuk kalian bumi firasyan, sebagai hamparan. Bumi ini adalah Allah yang ciptakan. Bumi ini adalah Allah yang ciptakan sebagai hamparan untuk kalian, sebagai hamparan untuk manusia. Halon bisaton yubtarasu la ghayyata fi solabati awil luyunati fala yumkinul istiqraru alaiha. Jadi bumi itu sebagai hamparan, ini adalah satu hal. Bisatan, hamparan yang dihamparkan. Bumi ini adalah sengaja diciptakan Allah sebagai hamparan yang dihamparkan untuk kalian, untuk manusia. La ghayata fis solabati, tidak ada di dalam kerasnya, tidak ada terlalu keras. Bumi ini diciptakan tidak sangat keras. Tidak sangat keras. Bumi ini diciptakan tidak sangat keras. Luyunatin, dan bumi ini juga diciptakan tidak sangat lembek. Sangat keras tidak, sangat lembek atau sangat lunak pun
tidak. Fala yumkinul istiqraru, maka tidak mungkinlah mendiami di atas bumi. Kalau terlalu lembek nggak bisa didiamin nih bumi, terlalu lunak juga, terlalu keras tidak bisa didiami bumi ini. Kita nggak bisa tinggal di atas bumi, kita nggak bisa bercocok tanam di atas bumi. Terlalu keras, ya, tidak bisa didiami. Terlalu lembek juga tidak bisa didiami. Makanya tafsir Jalalain mengemukakan fala yumkinul istiqraru alaiha, maka kalau terlalu lembek dan terlalu keras tidak mungkin mendiami di atas bumi. Jadi yang sekarang kita hadapi ini adalah memang sudah ketentuan Allah. Bumi diciptakan sedang-sedang saja, tidak lunak, tidak terlalu lunak dan tidak keras, agar kita bisa mendiami di atas bumi. Wasamaa binaa, dan Allah yang telah menjadikan langit sukpan. Langit itu sebagai atap. Ibaratnya kan satu bangunan dasarannya ada, tentu atapnya ada. Analoginya begitu. Allah jadikan langit sebagai atap. Wa anzala minas samai ma'an, dan Allah turunkan tuh. Allah turunkan dari langit air hujan. Air hujan. Kemarin kita udah bahas itu. Kita udah bahas, maksudnya adalah air hujan yang memang dibawa oleh awan, tapi kan adanya di atas. Adanya di atas. Wa anzala minas samai, dan Allah turunkan dari langit ma'an, akan air hujan. Fa akhraja bihi min anwa'is samarati, maka Allah keluarkan dengan air tersebut dari berbagai macam bentuk, dari berbagai macam rupa samarat, buah-buahan. Buah-buahan ini kan banyak. Ada mangga, ada apel, ada jeruk, ada anggur. Ada juga padi, katakan tumbuh-tumbuhan itu. Ada padi dan lain sebagainya. Nah, itu ditumbuhkan dengan sebab adanya air. Penciptanya tetap Allah, tapi airlah menjadi sebab tumbuhnya buah-buahan, keluarnya buah-buahan, padi dan lain-lain. Hakikatnya tetap Allah lah yang telah menciptakan. Fa akhraja bihi minas samarati, maka Allah keluarkan dengan air tersebut daripada buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Buah-buahan itu rizki untuk kalian. Padi rizki untuk kalian. Singkong rizki untuk kalian. Semua yang dikeluarkan oleh Allah melalui bumi, baik buah-buahan dan lain sebagainya, adalah sebagai bentuk rizki untuk kalian. Ta'kulunahu wa ta'lifuna bi dawabakum. Maka kalian memakan buah-buahan tersebut, samarot tersebut, ya. Kalian makan samarot tersebut, buah-buahan tersebut kalian makan, padi tersebut kalian makan, dan lain sebagainya untuk kalian makan, rizki untuk kalian makan. Kemudian juga wa ta'lifuna bihi dawabakum, dan kalian memberi makan dengan apa yang Allah keluarkan dari bumi, hewan ternak kalian. Masih makan rumput misalnya. Kambing kan makanannya rumput. Nah, itu kan termasuk yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi.
Dengan airlah Allah menumbuhkan dan mengeluarkan rumput untuk jadi makanan ternak. Boh itu kambing, boh itu sapi, kerbau dan lain sebagainya. Ya. Allah keluarkan yang demikian untuk selain untuk kalian makan, juga kalian memberikan makan dengannya akan hewan-hewan ternak kalian. Ya, bukan hewan ternak aja, hewan peliharaan juga kan begitu. Ya Kong ya. Iya macam-macam. Coba Kong Jit kan miara burung. Ada yang dikasih payak kayak burung jalak ya. Ya Kong ya. Iya. Nah itu kan buah-buahan. Dengan buah-buahan tersebut maka kita kasih makanan burung dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya hewan ternak saja yang diberikan makan melalui yang dikeluarkan oleh Allah berupa tumbuhan dan buah-buahan. Hewan yang bukan ternak pun seperti burung tetap dikasih makan oleh kita. Kita memberikan makan dengan hewan-hewan tersebut, dengan buah-buahan dan lain sebagainya. Fala taj'alu lillahi anda dan syurakaan fil ibadati. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu di dalam beribadah. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui akan yang demikian itu, annahu al-khaliqu, bahwasanya Allah yang telah menciptakan, sang pencipta. Allah lah sang pencipta. Wala yakhluquna, sedangkan berhala-berhala, sekutu-sekutu tidak menciptakan. Patung nggak bisa menciptakan, berhala tidak bisa menciptakan, sekutu-sekutu Allah tidak bisa menciptakan. Wala yakunu ilahan, dan tidak ada Tuhan illa may yakhluqu, kecuali zat yang menciptakan. Jadi kalau Allah itu adalah yang menciptakan. Yang diciptakan itu makhluk. Allah lah yang menciptakan, sedangkan makhluk termasuk berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik tidak bisa menciptakan. Sementara itu dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan karena masih banyak yang perlu dibahas berkaitan dengan Al-Baqarah 22. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.